Kasus keracunan MBG nih yang sangat disayangkan bisa terjadi gitu. Dia dibilangnya itu insiden keamanan, salah. bahasa Badan POM-nya. Insiden Keamanan keamanan. pangan. Karena baru gejala menuju gangguan kesehatan. Oke, ada statement ya. Yang sempat bilang Ya, saya kalau mohon maaf netizen mungkin ada kesalahpahaman ya. Kalau itu tidak ada yang ngawasin di sekolah, nah tanggung jawab tertinggi di sekolah itu ya kepala sekolah. Mengecek, ini bagusnya sih jangan langsung di drop ke kelas-kelas. Kemarin sempat ada yang ikan hiu tuh ya menunya ya. Ada kaitan dengan regulasi ini kan yang dilindungi. Tapi dari sisi budaya kalau di Kalimantan dari zaman dahulu itu hal biasa saja kan dimakan. Apakah ada solusi ini dari MBG-nya ini sendiri untuk mengembalikan rasa kepercayaan ke publik sendiri nih? Hai Lovely People, beberapa minggu ini ya kita memang berseliweran banyak berita yang bikin was-was. Termasuk aku sebagai seorang ibu yang punya anak-anak di usia sekolah, itu mengamati berita-berita insiden keracunan makanan di program makanan bergizi gratis. Nah ini nih jujur bikin aku sedih, kaget, was-was gitu ya. Karena memang di program yang sepenting ini kok bisa ya kecolongan dari aspek keamanan pangannya. Padahal itu kan yang paling utama. Adanya program ini tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi pada anak, kemudian juga untuk menciptakan generasi emas gitu ya. Tapi gimana ya kok bisa hal-hal seperti ini terjadi gitu. Nah untuk membahasnya kita sudah kedatangan seorang ahli gizi Departemen Gizi FEMA IPB, Profesor Dr. Insinyur Hardin Syah MS. Gimana kabarnya Prof? Kabar baik Norisa gimana? Alhamdulillah Terima sehat. kasih. Saya terima Diundang lagi. kasih. Udah lama nggak Sama-sama. ketemu ya Prof Iya. ya. Tapi kali ini spesifik kita bahas tentang salah satu hal yang sempat Prof mention juga sebelumnya di mana-mana tentang kasus keracunan MBG nih yang sangat disayangkan bisa terjadi gitu. Kalau sebelum masuk ke sana nih Prof, emang Iya. sebenarnya boleh nggak sih dikasih gambaran dulu nih dari sisi gizi, menu MBG sendiri gitu. Memang tepat nih untuk menciptakan generasi emas nih. Dalam rancang bangunnya, kemudian saya juga ikut ya, dan juga beberapa teman Persatuan Ahli Gizi ya. Saya sebagai pakar independen dan juga ada lembaga pemerintah, selain BGN juga ada Bappenas dan UNICEF. Oke. Disusun memang didasarkan pada kurang lebih 1/4 sampai 1/3 dari kebutuhan harian sesuai kelompok umurnya. Kalau kelompok umur anak ya untuk anak SD, untuk usia SMP, SMA, untuk ibu hamil juga, untuk balita juga. Dan itu sudah dijadikan panduan SOP dengan stakeholder itu. Dan saya ikut di sana. Jadi kalau standar udah memenuhi gitu ya. Tinggal saya belum pernah mengevaluasi apakah dilaksanakan apa enggak, tapi saya lihat di berbagai medsos yang disajikan sih harusnya memang ada upaya pengawasan, tidak hanya soal keamanan tapi juga kuantitas dan kualitasnya. Ya dari sisi gizi itu tadi 1/4 sampai 1/3 kebutuhan, dan karena MBG itu menyediakan hanya sekali makan kan. Iya, makan siang ya. Ya bahkan seseorang kan dianjurkan 3 kali sehari. Iya. Kecuali anak-anak ya, ketika usia setelah 6 bulan bisa jadi 4-5 kali tergantung tahap perkembangan. Tapi ini kan umumnya yang sering diungkap ini kan yang ada di sekolah ya. Bahwa realitasnya sasaran MBG juga ada yang lain. Ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita kan. Setelah 6 bulan sampai 5-9 bulan. Oke. Nah jadi kalau kita bicara pemenuhan kebutuhan gizinya hanya sekali makan, karena itu 1/4 sampai 1/3. Kenapa ada angka 1/4 ya? Kadang ada juga sekolah itu maunya sarapan bukan makan siang. Oke. Ya, jadi sarapan kurang lebih 1/4 dari kebutuhan harian. Nah itu diterjemahkan itu dalam bentuk berbagai jenis menu pergiliran makanan. Ya selama 20 hari itu biar nggak bosen ya. Jadi harus ganti-ganti menu gitu Ya ya. ganti-ganti, nanti baru keluar lagi 4 minggu kemudian keluar lagi yang seperti itu. Oke. Dan diberi kesempatan juga ya sekali seminggu itu ya ada variasi sesuai dengan harapan dari
sasaran. Misalnya anak-anak sekolah ingin menyarankan apa. Nah, itu bisa ada. ya untuk menghindari lagi-lagi tadi kebosanan. Iya, iya. Karena Meskipun udah anak-anak dibuat untuk 20 hari pergiliran gitu ya. Oh, oke. Nah, itu kalau dilihat dari gizi yang diberikan kan sudah mendukung gitu ya. Pasti ada ini ikutan gizi seimbang kah takarannya atau gimana? Iya, Prof? prinsipnya gitu. Jadi ada makanan pokoknya, tergantung wilayah, tapi umumnya kita beras ya. Bahwa juga ada yang diselang-selingi dengan makanan sumber karbohidrat lain seperti ubi-ubian. Tergantung kalau di Maluku lain lagi kan. Iya, Sagu. misalnya sagu Iya, gitu ya. ada makanan pokok, ada lauk pauk. Lauk pauknya juga tergantung. Jadi itu ada prinsip pangan lokal di panduan tadi ya. Jadi umumnya sih telur, ayam, ikan. Nah, dianjurkan kalau bisa susu, tapi dengan biaya gitu kan paling sekali seminggu atau sekali 2 minggu baru bisa. Itu pun kalau bisa diakses kan. Kemudian sayur, buah. Kalau minuman mereka provide sendiri. Dari Anak-anak nggak bisa bawa tumbler minuman. Kalau untuk menu kearifan lokalnya sendiri, itu mereka yang menentukan atau sudah ada guide-nya? Seperti kemarin Prof, kemarin sempat ada yang ikan hiu tuh ya menunya ya. Itu gimana Prof? Ya, memang ini kan ada 2 hal. Ada kaitan dengan regulasi ini kan yang dilindungi. Tapi dari sisi budaya kalau di Kalimantan dari zaman dahulu, itu hal biasa saja kan dimakan. Kalau terkait tadi udah gizinya. Kalau keamanannya sendiri bagaimana Prof? Ya, jadi aman itu kan terbebas dari gejala gangguan kesehatan. Gejala aja. Misalnya tadi ya, rasa mual, pusing, ya belum jadi penyakit tapi masih gejala gangguan. Nah, ini tentunya sangat tergantung diterapkan apa enggak ya prosedur yang sudah ditetapkan. Harusnya kan ketat itu kan ketika seleksi mitra ya, kan ada istilahnya mitra ya. Nah, jadi saya kira langkah-langkah yang diambil udah benar ya. Jadi mitra yang tidak memenuhi SOP dan baik itu alatnya, cara pengadaannya. Alat pendingin saja ya, kalau misalnya harus nyimpen 500 ekor ayam tapi kapasitasnya hanya 200, so gimana yang sisanya kan? Jadi itu baru salah satu alat saja ya, belum alat lainnya, pengaturan suhu. Kemudian waktu membawa ini juga supaya suhunya masih di luar dari, ada istilah danger zone kan ya kalau di dunia keamanan pangan. Suhu yang berbahaya antara 4 derajat sampai 60 derajat tuh suhu makanan kalau lebih dari 4 jam sebenarnya jangan dimakan lagi. Bahkan kalau dia banyak pangan hewani dan bersantan di atas 2 jam ini sudah harus diwaspadai. Nah, ini kan bisa jadi semua rantai titik kritis tadi ya. Bisa dia di hulu, bisa di tengah, bisa dia di akhir. Nah, di akhir ini titik akhir, kalaupun ini tadi macam-macam nggak terawasi, di akhir ini yang titik akhir kan, yang krusialnya, yaitu sekolah, yaitu guru gitu ya. Kalau titik akhir ini nggak ada bentengnya, ya semuanya akhirnya massal. Itu makanya kenapa Prof kemarin sempat ada statement ya, yang sempat bilang kalau. Saya mohon maaf netizen mungkin ada kesalahpahaman ya. Padahal maksud Prof apa nih? Kan waktu itu bilangnya, iya kalau gitu kepala sekolahnya yang mencoba dulu aja gitu sebelum muridnya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Prof. Ya maksud saya tanggung jawab tertinggi di sekolah itu ya kepala sekolah. Iya. Kalau memang ini komitmen lintas sektor, ini kan dinas pendidikan memang harus mengajak bahwa kepala sekolah itu jadi penanggung jawab pendidikan tingkat sekolah. Nah, berarti apa? Mengatur waktunya supaya jangan lebih dari setengah jam atau 1 jam setelah datang. Itu kan. Kemudian yang kedua mengecek. Ini bagusnya sih jangan langsung di drop ke kelas-kelas. Dikumpulin dulu di titik apakah ruang sekolah, ruang kepala sekolah atau ruang-ruangan lah. Nanti kepala sekolah bisa datang ke sana ya. Ya. Ada nggak yang bocor? Kalau dia disegel, nah ini rencana kepala badan bagus nih, disegel supaya nggak ada penggantian di tengah jalan gitu kan. Itu bisa jadi itu bisa kan. Bisa aja ya. Bisa jadi kalau ada orang niatnya nggak baik. Jahat ya. Kan ini bisa jadi ada persaingan bisnis kan.
oh gua nggak jadi mitra, gua nggak jadi supplier. Terus disabotase. Potensi ya, ini kita bicara potensi Banyak ya. kemungkinan Saya yang bisa terjadi, tidak ya. menuduh terjadi, tapi kan keamanan itu harus diidentifikasi potensi risiko. Iya, iya. Nah, berarti bagus tuh nanti dikasih segel ya. Jadi kayak kita belanja itu dia seperti beli HP kan? Udah dibuka apa belum? Ya, bahkan minta izin dulu ini loh masih disegel katanya gitu. Nah, itu nanti kepala sekolah berserta tim guru bisa ngecek. Atau kalau perlu pemberdayaan, ketua-ketua kelas kumpulin, ini kelas mana ini makanannya coba ayo kita cek segel masih ada bocor apa enggak, ada sobek apa enggak boxnya gitu kan. Nah, itu maksud saya tadi peran. Nah, setelah itu ya kalau ternyata nggak ada sobek, nggak ada bocor, nggak ada kelainan, ya memang dalam prosedur keamanan pangan ambil satu sebagai sampel. Harus dicoba. Ya tadi dibuka dulu ada kelainan warna apa enggak, ada kelainan bentuk apa enggak. Diamati dulu. Berlendir apa enggak. Kemudian didekatkan ke hidung. Istilahnya kan sensorik. Uji sensorik itu menggunakan sensor-sensor yang ada di kita. Kita punya mata sebagai sensor, kita punya hidung. Kalau kerupuk berbunyi enggak? Loh, kalau kerupuknya enggak berbunyi berarti udah lempem lah istilahnya. Orang bilang masuk angin ya, melempem gitu kan, Dok Risa. Iya. Oke. Ya, karena kalau ternyata nggak ada kelainan, baru dicicipin karena bisa jadi lendirnya belum muncul, tapi sebenarnya bakteri sudah mulai berkembang. Banyak gitu. di situ. Jadi itu tameng terakhir maksud saya. Kalau ini ada pengawasan yang kurang sempurna. Ya, sempat juga ada yang mencoba hal tersebut. Jadi salah satu guru penanggung jawab di sekolahnya ternyata memang keracunan. Mungkin belum dilatih barangkali caranya. Kan harus dilihat dulu. Jangan ujuk-ujuk langsung dimakan. Oke. Ternyata itu juga perlu tata caranya tersendiri ya, juga harus ya. ada tata caranya. Iya. Nah, ini siapa yang harus melatih guru? Ya silakan stakeholder berbagi tugas. Oke. Memang kalau penyebab keracunan sendiri itu apa sih Prof yang paling sering nih? Bakteri? Iya, kalau laporan Badan POM sebelum ada MBG memang bakteri itu yang tertinggi ya. Yang kedua itu kimia, kemudian fisik. Ya, fisik itu bisa jadi rambut, bisa jadi ini. Tapi dalam temuan kemarin nggak ada itu kan. Yang ada itu lebih bakteri. Bakteri lebih banyak ya. Karena kan banyak ya yang harus diperhatikan ya menjaga supaya bakteri ini nggak berkembang. Tapi kalau kita dengar di media bahwa ada laporan dari Bu Dr. Nani ya yang wakil kepala badan, memang ada yang belum memiliki sertifikat layak hygiene dan sanitasi. Karena itu mereka stop dulu supaya itu diurus dulu gitu kan. Jadi kan memang bakteri ini sangat akrab dengan ketidak hygiene dan ketidak sanitasian. Apalagi kalau ya, nggak tahu caranya ya, Prof. Mungkin dari pengolahannya udah tahu harus bersihnya gimana, alat masaknya sampai alat tray makannya juga kan pengolahannya juga harus tepat. Dan itu juga kan alat tray setelah ke sekolah ini kan dia recycle kan, harus dicuci lagi. Nah, dicuci kan harus ketersediaan air. Airnya bagus apa enggak? Dalam SOP-nya airnya harus berkualitas, tapi kan itu yang harus diawasi. Saya kira kecenderungan manusia ya. Kalau suatu pekerjaan terlalu lama dan tidak diawasi, itu tend to be banyak ya permisif. Nggak apa deh, dikit ini. Nggak apa, nggak dilihat ini, nggak pada datang ngawasin. Jadi memang dalam SOP keamanan itu ada yang harian oleh tenaga gizi di dapurnya, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang evaluasi sekali 6 bulan untuk improvement dan sekali setahun. Ya. Dan itu benar-benar semuanya dalam setiap titik ini tadi. Tapi dalam kondisi tadi kita ada keraguan, ini lagi benteng terakhir harus dijaga. Tetap itu ya. Benteng terakhir harus dijaga. Jangan, udah kok kami sudah awasi, nggak apa-apa, nggak boleh percaya gitu. Bukan kita tidak percaya, memang ini SOP, prosedur. Supaya zero accident itu. Ya, itu dia. Zero incident ya. Iya. Meskipun sudah berusaha juga kan kita tetap harus ada upayanya yang lebih baik ya supaya nggak terulang lagi. Bahkan saya menyarankan juga pengawas di level SPPG yang membuat
2.000, 3.000 atau 4.000. Bahkan daerah terpencil rencananya diperkecil jadi 500 porsi ya, supaya nggak terlalu hektik. Bebannya. Kan distribusinya, Iya. bayangin di Papua yang pegunungan, di Maluku Utara yang pulau-pulau ya. Nah, memang ada economic of scale, skala ekonominya ini harus dikaitkan dengan gimana kondisi geografi pendistribusian. Nggak bisa pukul rata. Nah, saya kira itu sudah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional ketika saya ngobrol ya. Oh, kalau daerah-daerah terpencil bahkan 500, nggak 3. Kalau kota, misalnya kota Bogor, Jakarta bisa 4.000 gitu, karena deket. Mungkin Jakarta karena macet aja, mungkin jadi waktu jadi setengah jam nganterin. Harusnya berapa lama sih yang optimalnya gitu? Ya, setengah jam itu harusnya maksimal nyampe. Oke. Ya, karena itu dibagi banyak titik. Kalau lebih maka bangun lagi kan gitu ya. Tapi makanan tadi kalau dia danger zone itu dia bisa sampai 2 jam. Tapi kan ada lagi waktu tenggang di sekolah. Iya, itu Ini waktu nganter setengah jam. Di sekolahnya langsung apa enggak? Kan itu ada. Nah, itu yang harus diantisipasi. Diperhitungkan juga. Diperhitungkan. Gitu ya. Belum lagi persiapan masukin satu-satu dari dapurnya gitu ya, ke transportasinya. Ke mobil. Jadi nurunin dari mobil ke sekolah. Mobil sekolah gitu. Sekolah ke distribusi kelas-kelas gitu ya. Oke, kalau misalnya untuk menjaga ini semua, sebenarnya apakah sudah dipersiapkan sejak awal kinerjanya gitu, profesionalismenya itu sudah ada trainingnya gitu, atau ada sanksi nggak sih untuk yang tidak melakukan hal tersebut? Tapi yang saya tahu manusia, karena saya ikut melatih. Ya, jadi yang 3 sarjana ya. Yang apa aja sih? Ada akuntan karena mereka ngelola keuangan. Oke. Ada gizi karena mereka mengelola makanan dan keamanannya, termasuk nanti bekerja sama dengan puskesmas dan guru memantau status gizinya nanti kan sebagai itunya. Oh, jadi nanti akan ada report gizinya setelah perhitungannya nanti. Bahkan edukasi juga nanti ada. Oh, oke. Secara bertahap. Kemudian sarjana apapun ya, selagi dia mau ikut pelatihan tadi punya komitmen integritas. Oh, oke. Dan ini jadi semuanya dalam satu dapur itu ada 3 ini. Jadi menurut saya memang udah memenuhi persyarat, tapi yang masak itu kan direkrut tenaga lokal. Iya. Sekitar 20-30, bahkan ada yang 40. Biasanya ibu-ibu atau pemuda setempat. Dan inilah saya kira yang dampak ekonominya ya. Oke. Kalau misalnya nih, begitu anak-anak mengkonsumsi, terus ternyata ada banyak sekali potensi nih yang menyebabkan keracunan itu tadi. Lantas apa yang harus dilakukan setelah itu? Antisipasinya apa nih pertama nih, Prof? Kalau sudah terjadi? Iya, sudah terjadi saat itu juga. Karena banyak juga yang ngerasa kayak nggak apa-apa, terus kayak ini diminumin air kelapa aja gitu kan misalnya, atau ini dibiarin aja nanti kalau telat. Kan istilahnya kalau ada 2 atau lebih gejala gangguan kesehatan karena makanan yang sama, itu dianggap kejadian luar biasa ya. Nah, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan juga Balai POM udah punya SOP juga penanganan kejadian luar biasa. Nah, masalahnya ini apakah mereka juga udah tahu? Mudah-mudahan sudah begitu ada, kan harus pelayanan kesehatan terdekat. Nah, itu dia. Belum tentu puskesmas, bisa jadi kalau di Papua puskesmas jauh ya pelayanan kesehatan apa yang terdekat gitu ya. Oke. Jadi jangan ditunda-tunda ya, karena kadang-kadang mikir, ini kan cuma paling pusing-pusing mual biasa, tapi nah dari sisi BGN menurut saya ya harus segera inspeksi. Badan POM dan Kemenkes mengetahui faktor risikonya apa, kemudian upaya untuk melakukan perbaikan. Kalau perlu stop dulu dapurnya gitu kan. Nah, masalah selanjutnya nih Prof, karena insiden kemarin ini pasti kan orang tua jadi was-was. Banyak yang bilang, saya aja trauma ngasih anak saya, kemarin aja kayak gitu, mending nggak usah. Nah, sebenarnya gimana ya? Apakah ada solusi ini dari MBG-nya ini sendiri untuk mengembalikan rasa kepercayaan ke publik sendiri nih? Untuk program ke depannya? Iya, di berbagai media saya dipertemukan dengan pimpinan BGN dan juga Yayasan Lembaga Konsumen. Banyak yang kita diskusikan, salah satunya bagaimana yang sudah transparan lebih transparan lagi. Dari setiap tahap tadi ya, mulai dari pengadaan, suppliernya,
pemilihannya, kemudian bahkan mungkin bisa dimulai di daerah kota secara bertahap ya. Ada real time CCTV yang bisa dipantau di kantor pusat gitu ya. iya. Kalau perlu Kemenkes juga ada sama di ruang sana Gitu ya, ada. ada ya harusnya. Ya sekarang era-era digital ya, Iya artinya sih. tapi yang untuk pedesaan tentunya pengawasan tadi perlu pengawasan ini kan berkaitan dengan harus ada orang ya. Bisa juga dari instansi yang sudah ada dilatih atau memang diadakan. Itu choice dari pemerintah baiknya gimana? Nah, kalau untuk dari gizinya sendiri itu kan nanti tadi Prof bilang tuh, nantinya bakal ada perhitungannya. Nanti targetnya seberapa, misalnya apakah kenaikan berat badan, tinggi badan atau apa, itu ada tolak ukurnya kah Prof untuk tumbuh kembang anaknya? Ini kalau saya ditanya tentu ada. Nah, saya memahami di panduan yang termasuk saya diundang untuk merumuskan, memang ada tujuan pertama itu tujuan partisipasi pendidikan dulu. Oh. Anak hadir, Oh, anak gitu. tertarik untuk hadir. Karena kenyataannya di daerah-daerah pedesaan, banyak anak nggak bisa datang ke sekolah karena perlu membantu orang tua bahkan. Oh, iya, Maksudnya, iya. ya dalam arti ini terlepas dari kita tidak bicara tentang umur kerja ya. Hal yang wajar kok. Anak SD kadang-kadang, saya aja masa kecil pernah diajak orang tua Bantu di sawah ya misalnya gitu ya. Prof? Jadi itu zaman dulu ya. Nah, mungkin saya berbeda tapi informasi itu masih ada. Sehingga ini kan gimana dia belajar kalau attendant kehadirannya tadi nggak 100% kan gitu. Itu yang pertama. Oh gitu. Nah, kemudian yang kedua dengan attendance-nya, dengan dia hadir dan gizinya tercukupi, nggak mikirin lagi keroncongan. Apa keroncongan? Iya, kasihan kalau perutnya lapar. Ya, perut lapar. Karena nggak Itu punya. kan berarti dia akan lebih, dan itu udah ratusan studi ya, bahwa konsentrasi belajar, cognitive function, daya ingat jangka pendek, daya ingat jangka panjang. Jangka pendek itu banyak oleh karbohidrat, lemak jangka panjang itu dipengaruhi oleh protein, daya ingat tadi. Nah, tentu ini nggak bisa langsung memang hari ini terus besok cognitive functionnya makin baik ya. Jangka pendek pasti, tapi jangka panjang kita harapkan kan, sehingga dia jadi creative thinking, critical thinkingnya bisa bermanfaat. Nah ini perlu, kalau di Amerika itu evaluasinya minimum 2 tahun baru bisa dinilai untuk tadi daya ingat. Ada improvement atau tidak ya, gitu ya? Nah, memang indikator jangka pendek tentunya ukuran gizi ya. Idealnya barangkali apakah glukosa darahnya sudah membaik ketika dia mulai belajar, tapi kan itu mahal ya. Iya, ya. Paling Masa nggak dicek dari satu-satu ya. Ya, jadi bisa kualitatif, apakah dia masih merasa lapar apa tidak. Bisa tadi berat badannya. Dan juga kaitannya kan dengan generasi emas, berarti tinggi badan ini penting. Kita sekarang tuh beda sekitar 15-18 cm loh. Dengan generasi remaja akhir Jepang. Jepang? Iya, Jepang laki-laki itu udah 178 menjelang usia 20 tahun. Menjelang dewasa. Oh, rata-rata ya? Ya, sedangkan kita di Indonesia? 165, iya. Itu aja jadi sudah beda 13 cm. Membuat salah Tapi satu beliau perlu waktu setengah ya? abad lebih ya. Mulai dari kalah Perang Dunia Kedua, tahun 48 dimulai uji coba, tahun 50 itu udah nasional program. Berarti sekarang udah 75 tahun ya. Oh, oke. Tapi evaluasinya 10 tahun yang lalu itu yang maksudnya yang diterbitkan di jurnal ya. Itu 15 cm bedanya mah. Oh, oke. Dan itu salah satu faktor utamanya dari makanan yang dipersiapkan ya. Oke, tadi kita udah bahas banyak banget nih ya soal itu ya. Gimana kalau kita bahas masuk ke rumah masing-masing deh, Prof? Oke, kan tadi kan cuma 1/3 ya, berarti kan 2/3-nya harus tanggung jawab di rumah. Iya, nah, betul. Sebagai orang tua, sebagai keluarga nih kita harus menyiapkan gizi yang mendukung juga. Nggak cuma mengandalkan yang ada disediakan nih di sekolah. Gimana nih supaya terpenuhi kebutuhan anak ini yang mendukung juga, jadi benar-benar tercapai nih generasi emasnya, jangan ketinggalan dong dari negara lain. Ya, jadi lagi-lagi sederhananya setiap hari itu perlu ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan minum. Ya karena kita agromaritim ya, laut kita begitu luas, harusnya sih akses sama ikan laut juga mudah, bukan yang diasinin ya. Itu nambah garam lagi. Jadi
Ya sederhananya kalau Lovely Family lihat di masakan Padang tuh kan ada, cuman dia digoreng ya, ikan kembung. Oh, ikan Itu kan kembung. yang bagus kan, bisa dipepes, bisa di Sop. gulai, di sop ya. Itu termasuk yang tinggi kan omega 3-nya. Ah, tuh. Kalau jauh dari laut, rada ke pedalaman banyak sawah, biasanya situ banyak belut ya. Iya, belut. Atau Dan lele itu sih ya. murah banget. Tapi suka apa enggak tergantung cara ngolahnya. Oke, Prof, terakhir boleh nggak nih kasih tips atau cara untuk mengetahui sebenarnya satu makanan yang mau kita konsumsi ini aman atau tidak ya untuk dikonsumsi? Boleh, silakan. Baik, Lovely Family, terima kasih Dok Resa ini beri kesempatan saya untuk ngobrol-ngobrol di sini. Jadi kalau ini apakah aman apa tidak misalnya ya. Pertama memang kita lihat dari sisi sensori dari indera kita. Pertama mata ya. Ini kuning-kuning biasa atau kuning yang mencolok nggak biasa ya. Ya, kalau tadi makanan ya misalnya kita satu piring itu ada nasi, ada katakan daging ayam. Ini warna daging ayam dengan olahan seperti ini. Itu wajar apa enggak gitu ya. Dilihat dulu dengan mata kepala kita. Kemudian kalau tadi ada licin-licinnya, ini karena minyak atau karena lendir ya. Kalau kita nggak percaya juga mulai didekatkan ke hidungan ya. Nah, ini aromanya wajar nggak sih? Atau kita curiga. Terus kita ingat, ini udah berapa lama tadi terbuka? Oh, ini sudah 2 jam. Nah, kita mulai lebih baik, oh ini sudah 4 jam. Apalagi kalau susu ditaruh, itu susu ditaruh sejam aja, bakteri bisa. Banyak. Jadi sangat tergantung memang makanannya. Nah, ini jadi insight awal ya buat seseorang. Gunakanlah indera kita yang ada. Ekstrimnya tadi kerupuk kan ya. Meskipun itu tidak menentukan keamanan ya. Kerupuk yang tidak berbunyi belum tentu juga tidak aman kan. Hanya tadi ada faktor nggak fresh lagi gitu. Jadi kalau tadi nggak ada apa-apa kita cicipi, normal nggak rasanya. Kalau juga aneh kok ada pahitnya, kok ada asamnya, amis. Nah ya lebih baik ditinggalkan. Terima kasih banyak ya, Sama-sama atas semua informasinya. Tadi kita udah semoga bermanfaat ya. tuntas nih ya isu tentang keracunan MBG sendiri, pentingnya gizi juga untuk Jadi kita. dibilangnya itu insiden keamanan bahasa Badan POM-nya. Insiden keamanan. Karena baru gejala menuju gangguan kesehatan. Oke, baiklah. Itu tadi ya, Lovely People ya. Dan tentunya prioritas utamanya adalah kita harus menjaga keamanan pangan ini dari awal banget ya, dari penyiapan bahan bakunya sampai hadir di meja sasaran, dan tangan anak-anak untuk dimakan ya. Jadi kita doakan bersama semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar, lebih baik lagi ke depannya, bisa benar-benar mewujudkan generasi emas gitu kan ya untuk Indonesia. Terima kasih banyak Prof. Hardin sudah hadir. Terima kasih. Senang banget. Sampai jumpa Lovely People. Semoga bermanfaat.